juga pemberitaan firman-Mu. Lengkapilah kami, persiapkan kami, ajar kami, tuntun kami di jalan yang benar mengarah ke Sion Yerusalem baru yang menjadi tujuan dan kerinduan kami. Sekali lagi kami mohon biarlah Roh Kudus yang memimpin pemberitaan firman ini, bahkan hamba-Mu juga secara pribadi sepenuhnya dalam kekuasaan Roh-Mu ya Tuhan. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus yang hidup kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur, dan kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya persilakan kembali duduk. Sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ya puji nama Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekaliannya sidang jemaat Tuhan. Salam, salam persekutuan kita Philadelphia. Ya puji Tuhan, kalau oleh karena kasih dan anugerah Tuhan yang terus melimpah-limpah bagi kita, hingga sampai pada kesempatan malam ini di tengah-tengah dan melalui ibadah kita, ibadah pendalaman Alkitab yang selalu kita tekuni setiap minggunya, kiranya terus semakin melengkapi, mempersiapkan kita menjadi satu umat yang layak di hadapan Tuhan. Itulah sidang mempelai perempuannya yang kudus dan yang tidak bercacat celah. Kami juga menyapa seluruh jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, yang dengan setia mengikuti rangkaian ibadah pelayanan ini ataupun pemberitaan firman Tuhan melalui channel kita GBI UCM Batam. Tuhan kiranya memberkati kita di dalam limpah kasih anugerah Tuhan. Ya biarlah hati kita terus semakin digarap Tuhan, semakin digairahkan oleh kekuatan kuasa Roh-Nya, untuk kita boleh terus bertekun di dalam memahami, ya saudaraku, firman Tuhan, sehingga pengenalan kita akan Tuhan terus semakin bertambah-tambah, karena waktunya sudah semakin dekat. Ya kita bersyukur Tuhan juga memberikan kita firman-Nya melalui kitab Wahyu yang sudah kita ikuti dalam beberapa waktu. Ya kita sudah mengerti baik pembagian kitab Wahyu maupun juga tujuannya, segala sesuatu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, maupun juga yang masih akan terus berlangsung sampai kepada kesudahannya. Ya saudara yang terkasih, ya kita melihat juga kitab Wahyu ini dalam pelajaran menurut susunan tabernakel. Ya kita sudah memperhatikan dalam beberapa materi yang sangat penting. Ya baik itu Wahyu pasal 8 sampai kepada pasal yang ke-9. Saya juga sudah menyampaikan ini dalam pelajaran tabernakel, menunjuk kepada kedua loh batu yang berisi 10 perintah. Ya baik ya perintah untuk mengasihi Allah maupun juga untuk mengasihi sesama. Ketika firman itu, perintah itu tidak dilakukan, maka terjadilah hukuman-hukuman. Ya baik hukuman melalui 7 meterai yang dibukakan maupun juga melalui 7 sangkakala yang diperdengarkan. Ya saya sudah menyampaikan ini ya dari Wahyu pasal yang ke-8. Wahyu pasal 8 ini terbagi dalam 2 bagian. Bagian yang pertama ayat 1 sampai kepada ayat 5, yaitu pembukaan meterai yang ke-7. Apa isi pembukaan meterai yang ke-7? Yaitu 7 sangkakala yang akan diperdengarkan. Kelanjutan penghukuman demi penghukuman. Lalu ayat yang ke-6 sampai kepada ayat 13, yaitu keempat sangkakala yang pertama itu ditiup ataupun diperdengarkan. Ya, maka nanti pada pasal 9 berlanjut kepada penghukuman sangkakala yang kelima, ke-6, ke-7, dan seterusnya akan dilanjutkan dengan 7 cawan murka Allah. Saudara yang terkasih, saya sudah menyampaikan ya 2 sangkakala yang ditiup. Ya, ketika sangkakala yang pertama itu ditiup, dikatakan maka turunlah atau terjadilah hujan es bercampur dengan api. Ya bahkan juga bercampur dengan darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka meledaklah bumi, terbakarlah pohon-pohon, bahkan juga rumput-rumput hijau. Ya jadi sangkakala yang pertama itu adalah penghukuman terhadap bumi, darat.
Iya. Lalu minggu yang lalu kita melihat ketika sangkakala yang kedua itu ditiup, dikatakan ada seperti gunung yang besar, ya menyala, ya lalu itu dilemparkan ke laut. Ya, kemana? Ke laut. Ya, kalau sangkakala yang pertama itu penghukuman kepada bumi, sedangkan sangkakala yang kedua itu penghukuman kepada laut. Ketika dilemparkan ke dalam laut, maka laut pun berubah menjadi darah. Sepertiga laut berubah menjadi darah, maka sepertiga ikan-ikan di laut itu menjadi mati, sepertiga kapal-kapal di laut itu juga menjadi musnah. Iya, laut yang dihukum, darat dihukum, laut pun dihukum. Ya, lalu kita lanjutkan pada malam ini peniupan sangkakala yang ketiga. Itu ayat yang ke-10 sampai kepada ayat yang ke-11. Ketika sangkakala yang ketiga ini ditiup, apa yang terjadi? Mari kita perhatikan kelanjutan daripada peniupan sangkakala ini. Ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Ya. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya. Terus. Dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar. Ya. Menyala-nyala seperti obor. Terus. Dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Ya. Terus nama bintang itu ialah Absintus. Terus. Dan sepertiga dari semua air menjadi Absintus. Ya. Dan banyak orang mati karena air itu. Sebab sudah menjadi pahit ataupun absintus. Absintus itu artinya pahit. Iya. Peniupan sangkakala yang ketiga. Ya, ini yang akan kita lihat pada malam ini. Ya, saya sudah terangkan dari awal-awal, saudaraku, ada 3 bentuk penghukuman yang dilakukan oleh Allah kepada manusia. Ada penghukuman masih berupa, ya saudaraku, peringatan sekaligus memberikan kesempatan bagi manusia untuk bertobat. Ya, baik sebelum zaman antikristus maupun juga pada zaman antikristus. Tetapi setelah itu tidak lagi ada kesempatan untuk diampuni. Ya, maka ketika penghukuman yang pertama itu dinyatakan seperti pembukaan meterai, masih ada peluang untuk diselamatkan. Salah satu contoh itu adalah buah sulung Israel. Ya, itu ditebus 144.000. Ya, ini kita sudah pelajari. Saya tidak mengulang, tetapi sekedar sedikit mengingat saudaraku, untuk kita boleh berlanjut kepada penghukuman melalui sangkakala ini. Ya, demikian juga meterai-meterai yang lain itu ketika dibuka. Ada penghukuman dan Tuhan masih memberikan kesempatan untuk bertobat bagi manusia. Jadi dalam murka Allah, dalam kemarahan Allah, Allah masih memberikan kesempatan bagi manusia untuk bertobat. Beda dengan kalau manusia itu murka, marah, yang dipikirkannya hanyalah kebinasaan, kehancuran, menghancurkan, ya, menghukum. Ya, tetapi berbeda dengan Allah kita. Jadi setelah meterai penghukuman ini berlanjut kepada peniupan sangkakala. Saya juga sudah terangkan ada beberapa fungsi daripada peniupan sangkakala. Baik dalam menghimpunkan, ya, menghimpun, baik juga dalam perjalanan, mengarahkan perjalanan ketika mereka berkemah, maupun juga waktu peperangan, bahkan juga waktu perayaan tertentu. Ya, tetapi Wahyu pasal yang ke-8, pasal 9 dan seterusnya soal peniupan sangkakala ini adalah peniupan sangkakala soal peperangan, di mana Allah memerangi musuh-musuhnya, baik itu iblis maupun juga nabi palsu dan antikristus. Ya, Tuhan memerangi musuh-musuhnya supaya orang-orang yang sudah terseret kepada musuh, terpengaruh kepada musuh, sedapat mungkin itu kembali kepada Tuhan. Tetapi kalau tidak kembali, mereka juga masuk dalam penghukuman.
Iya, sangkakala yang pertama ditiup, bumi ini dihukum. Ya, tumbuh-tumbuhan itu terbakar, rumput-rumput hijau itu juga terbakar, sehingga manusia, ya saudaraku, mengalami pergumulan, kesulitan-kesulitan. Kalau tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, buah-buah itu sudah hancur, terbakar, rusak, tidak menghasilkan, tanam-tanaman tidak menghasilkan, ini akan mendatangkan krisis. Kalau rumput-rumput hijau pun itu nanti terbakar, ya saudara, di mana-mana terbakar, ini ekosistem di dunia ini akan betul-betul berubah. Ya, dan manusia akan terus semakin mengalami kesukaran-kesukaran. Tapi bukan hanya bumi. Ketika sangkakala yang kedua ditiup, Tuhan menghukum laut. Ya, sepertiga ikan-ikan itu mati. Kebutuhan manusia. Ya, sehingga nanti menjadi krisis. Manusia membutuhkan ikan-ikan tetapi sulit ditemukan, sehingga harganya nanti akan melambung tinggi. Ya, bukan soal harga tetapi sulit untuk didapatkan. Kapal-kapal sepertiga juga binasa. Ya, lapangan pekerjaan itu akan semakin sulit. Orang yang bekerja di laut itu nanti akan justru makin sulit. Peniupan sangkakala yang kedua. Baru peniupan sangkakala yang ketiga. Perhatikan. Kembali ayat 10. Iya. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Bukan laut ya, bukan darat, tapi sungai-sungai dan mata-mata air. Sumber air, sumber kebutuhan, sumber hidup bagi manusia. Air kebutuhan utama manusia. Amin. Iya, saudaraku, apalagi air sungai ataupun mata-mata air, sumber mata air ini sangat dibutuhkan manusia. Kalau air laut mungkin masih sulit untuk dikonsumsi. Sekalipun mungkin untuk di beberapa negara air laut itu sudah bisa diolah ya, sehingga bisa menjadi air minum. Ya, tetapi belum semua. Ya, manusia belum bisa meminum air laut menjadi kebutuhan utamanya. Tetapi air dari sungai-sungai, bahkan mungkin juga danau-danau, bahkan mata-mata air, ini kebutuhan utama manusia untuk hidup. Ini yang dihukum Tuhan. Iya, dengan bintang yang besar yang dijatuhkan, sehingga terjadi katanya ayat 11. Ayat 11, nama bintang itu ialah Absintus. Dan sepertiga dari semua air menjadi absintus. Dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Absintus itu artinya pahit. Jadi air sungai menjadi pahit. Ya, mata-mata air menjadi pahit. Dan banyak orang menjadi mati karena absintus. Ya, sampai di sini bisa diikuti ya. Haleluya. Iya. Saudara yang terkasih, supaya kita lanjutkan. Iya. Jadi yang dihukum itu bukan lagi darat, bukan hanya laut, tetapi juga sungai-sungai dan mata-mata air. Kenapa Tuhan menghukum sungai-sungai dan mata air? Hal yang pertama, karena manusia menolak mata air yang Tuhan tawarkan. Ya, sekali lagi, kenapa Tuhan menghukum sungai-sungai dan mata air? Karena manusia menolak sumber-sumber air hidup, mata air kehidupan yang Tuhan tawarkan. Tuhan menawarkan air kehidupan kepada manusia dalam banyak ayat. Salah satu contoh kalau kita melihat dalam Injil Yohanes. Yohanes pasal yang ke-7
ayat 37 sampai 39. Ini penawaran Yesus kepada manusia. Pada suatu waktu perayaan, dan pada puncak perayaan itu Yesus menawarkan air hidup, sumber air hidup kepada manusia. Ayat 37. Yohanes maksud saya, Yohanes 7 ayat 37. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan pada hari terakhir, Ya. yaitu pada puncak perayaan itu, Puncak perayaan itu terus. Yesus berdiri dan berseru, Ya. barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ya. Yesus menawarkan, siapa yang merasa haus? Ya. Baiklah ia datang kepadaku dan minum. Yang ditawarkan oleh Yesus ini bukan air secara jasmani yang hanya memuaskan dahaga jasmani, tidak. Tetapi yang ditawarkan oleh Yesus ini adalah kepuasan rohani sampai kepada hidup yang kekal. Ya, siapa yang haus, mari datang. Ini undangan, ini tawaran. Ya, kepada semua manusia. Baiklah ia datang kepadaku dan minum, katanya terus. Barang siapa percaya kepadaku, Ya. seperti yang dikatakan oleh kitab suci, Terus. dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air. Ya, siapa yang percaya, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ya, Tuhan tawarkan ini. Ya, apa yang ditawarkannya? Air hidup. Ya, air hidup. Air hidup yang dimaksudkan di sini, kalau kita lanjutkan ayat 39, menunjuk kepada Roh Kudus. Coba terus. Yang dimaksudkannya ialah roh Ya. yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepada. Nah, perhatikan, yang dimaksudkan Yesus soal air hidup itu adalah Roh Kudus yang akan diterima semua orang yang percaya dan terbuka hati kepada Tuhan. Amin. Hanya sangat disayangkan, tidak semua manusia mau menerima air hidup ini. Tidak semua manusia mau menerima pekerjaan Roh Kudus dalam hidupnya. Tidak semua manusia mau menerima Roh Kudus yang menghidupkan rohnya. Manusia terdiri dari 3 bagian: roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh kita ini mungkin hidup secara jasmani, tetapi roh manusia itu mati karena dosa. Alkitab sudah sangat jelas mencatat itu, mulai dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Ada pemisah antara engkau dengan Allahmu, yaitu dosa dan pelanggaranmu. Bukan kurang panjang tangan Tuhan menyelamatkan, bukan kurang tajam pendengarannya untuk mendengar, tetapi dosalah yang menjadi penghalang. Dosalah yang membuat manusia mati secara rohani. Walaupun tubuh jasmaninya masih hidup, pikiran masih bisa berpikir, tetapi rohnya telah mati. Tetapi untuk menghidupkan roh manusia ini dibutuhkan roh Allah, itulah Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang akan menghidupkan roh kita supaya roh kita ini hidup. Roh yang hidup maka doanya akan hidup. Amin. Roh yang hidup maka ibadahnya akan hidup. Roh yang hidup pelayanannya akan hidup. Roh yang hidup semangatnya akan hidup. Kalau rohnya hidup. Tapi kalau rohnya tidak hidup, maka doanya juga mati-mati. Pujian penyembahannya juga mati. Pelayanannya juga mati. Doanya juga mati. Ibadahnya mati. Semangat hidupnya pun mati. Kalau rohnya tidak dihidupkan. Ya, jadi Tuhan itu tawarkan, ini air hidup. Ya. Ini Roh Kudus. Roh Kudus ini digambarkan seperti air hidup yang akan menghidupkan kita manusia yang telah mati karena dosa. Ya.
Dosa membuat kita tidak ada kepuasan. Maka orang yang hidup dalam dosa, orang yang hidup dalam hawa nafsu, daging, tidak akan pernah puas dalam hidupnya. Orang yang terikat dengan roh dunia, kesenangan dunia, kenikmatan dunia, tidak akan pernah puas dalam hidupnya. Orang yang terikat dengan uang tidak akan pernah puas dengan hidupnya. Tidak ada kepuasan. Ya. Maka Tuhan tawarkan air hidup yang dapat memberikan kita kepuasan, kesegaran. Maka roh kita dihidupkan dulu. Amin. Karena dari roh inilah kepikiran. Dari pikiranlah kepada perkataan dan perbuatan. Perbuatan kita menjadi kebiasaan, kebiasaan kita menjadi karakter. Jadi dari sini. Maka kalau hatinya baik, pikirannya baik. Kalau hatinya jahat, pikirannya jahat. Kitab Filipi pasal 4 mencatat begini, biarlah roh damai sejahtera itu menguasai hati. Setelah dari hati dan pikiran. Sehingga nanti dapat memikirkan apa yang baik, apa yang manis, apa yang kudus, apa yang sedap didengar, apa yang berkenan dan memuliakan Tuhan. Karena hatinya baik. Dipenuhi dengan roh damai sejahtera. Kan begitu ya? Dari ayat 6 sampai ayat 8 itu. Coba. Demikian firman Tuhan. Iya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ya, terus. Tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Iya, terus. Dengan ucapan syukur. Iya, lanjutkan ayat 7. Damai sejahtera Allah Perhatikan. melampaui segala akal. Iya. Akan Memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi hati dulu. Ya. Kalau hati sudah damai sejahtera, pikiran damai sejahtera. Kalau hati baik, pikiran baik. Kalau hati kudus, pikiran kudus. Maka perkataan juga, perbuatan juga akan berkelanjutan baik dan kudus. Coba terus ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, Ya. semua yang benar, Ya. semua yang mulia, Ya. semua yang adil, Terus. semua yang suci, semua yang manis, Terus. semua yang sedap didengar, Ya. semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, Terus. pikirkanlah semuanya itu. Pikirkan semua. Kalau hatinya sudah baik, pikirannya pun pikiran baik. Maka perkataannya pun dan perbuatannya pun yang baik. Kebiasaannya yang baik sampai nanti menjadi karakter yang baik. Tapi sebaliknya, baik itu dalam Markus pasal 7 maupun juga dalam Injil Matius pasal yang ke-15. Dari manakah segala yang jahat? Dimulai dari hati dan pikiran. Sebab dari hati ya dan pikiran yang kotor timbul segala sesuatu yang kotor dan najis. Hati. Maka hati ini penyaringnya. Ya, ketika sesuatu dilihat oleh mata masuk ke hati. Ini saringannya. Ya, maka ada kalimat begini. Dari manakah datangnya cinta? Dari mana? Nah, gue hato segar langsung. Ya. Padahal tadi sudah mulai begini. Ya, tapi kalau sudah ditanya tentang dari manakah datangnya cinta? Dari mata turun ke? Ya. Jadi segala sesuatu yang dilihat oleh mata, penyaringnya di sini. Hati. Ya, yang dilihat oleh mata, apa yang kita lihat? Ini penyaringnya. Yang kita lihat itu di hati ini baik, maka kepikiran nanti baik.
Kalau kita melihat kejelekan orang, kekurangan orang, saringannya di sini, filternya. Ya, kalau hati kita ini berkata, maklumlah, masih itu yang dia tahu, maklumlah, masih anak-anak, maklumlah. Ya, sehingga kita tidak memikirkan hal yang buruk tentang dia. Maka perkataan kita juga tidak mengatakan hal yang jelek tentang dia. Ini saringannya. Ya, jadi apa yang kita lihat di sini disaring dia. Apakah hati kita baik? Kalau hati kita baik, maka akan berlanjut kepada pikiran yang baik. Kalau pikiran kita baik, maka perkataan kita perkataan yang baik. Perbuatan kita, sikap kita juga baik. Ya, perbuatan kita itu menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu menjadi karakter. Ya, menjadi karakter. Ya, maka kebiasaan saudara itu menjadi karakter. Kalau saudara kebiasaannya makan, sebelum makan ambil makanan, dicium dulu baru dimakan, itu nanti menjadi kebiasaan. Ya, jadi di mana-mana pun saudara, setiap mau makan, cium dulu baru makan. Ya, baik di rumah sendiri, di rumah tetangga, di rumah teman, di rumah keluarga, di restoran makan sendiri pun begitu. Karena sudah menjadi kebiasaan. Sampai itu nanti menjadi karaktermu. Gak bisa ngobi yang mana? Dole pangguang kok. Contoh kecil saja itu. Ya. Oleh sebab itu, hati manusia sudah rusak oleh dosa. Apa yang merusak? Dosa. Ya. Hati manusia sudah rusak oleh dosa. Roh manusia itu telah mati oleh karena dosa. Maka hati manusia atau roh manusia ini perlu dihidupkan kembali. Apa yang menghidupkan? Roh Kudus. Air hidup. Ya. Tuhan menawarkan air hidup, Roh Kudus. Barang siapa percaya kepadaku, barang siapa yang haus, marilah datang kepadaku, supaya aku memberikan dia air hidup. Sehingga dari dalam hatinya, roh yang sudah kita terima di dalam hati kita, dari dalam hati ini akan mengalir aliran-aliran air hidup. Sehingga kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, roh kita ini juga bisa menggarap orang lain, bisa menarik orang lain, bisa menghidupkan orang lain. Karena kita mengalirkan air hidup kepada yang lain. Haleluya. Ya, nubuatan Nabi Yesekiel dalam Yesekiel 47. Di situ ada perikopnya, ya, sungai air hidup yang mengalir dari bait suci. Dari mana? Bait suci. Ya. Siapa kita? Siapa kita? Baik suci Allah. Sebagian berkata siapa kita? Indonesia. Ya. Sungai air hidup ini mengalir. Ya. Dalam penglihatan Nabi Yesekiel, ketika dia disuruh melangkah dan mengukur, mulai dari pergelangan kaki, ke lutut, ke pinggang, sampai penuh, dan tidak bisa lagi, ya, saudaraku, ya, dengan berdiri melewatinya, tapi harus berenang, karena sudah penuh airnya. Boleh kita baca dulu dari awal sebentar? Ya.
Yesaya 47 ayat yang pertama. Ya, Sungai yang keluar dari bait suci. ya, Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. ya. Dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu. Terus, Dan mengalir menuju ke timur. ya, Sebab bait suci juga menghadap ke timur. ya terus. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu. Ya terus. Sebelah selatan mesbah. Ya, lanjutkan. Lalu, Iringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara. terus. Dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar. Ya, Yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membuar dari sebelah selatan. terus lanjutkan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ya, Ia mengukur 1000 hasta. 1000 hasta Dan terus. menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Ya, Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. sampai di pergelangan kaki. Ketika diukur berapa hasta? 1000 hasta. Ya, lanjutkan. Ia mengukur 1000 hasta lagi. Terus. Dan menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air itu. Ya, Sekarang sudah sampai di lutut. terus. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi. Ya, Dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. ya terus. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sudah sampai di pinggang. Setelah diukur 1000 hasta lagi. Berarti kalau dari awal sudah 2000 hasta. Sampai di pinggang. Ya, terus. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Terus. Sekarang air itu sudah menjadi sungai. Ya. Di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Terus. Sebab air itu sudah meninggi. Terus. Sehingga orang dapat berenang. Ya. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Ya, sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Ya, jadi bukan hanya di pergelangan kaki, bukan hanya di lutut, bukan hanya di pinggang, tapi sampai ya. Roh Kudus itu tidak hanya sampai di pergelangan kaki, lutut, pinggang, tapi sampai memenuhkan kita, sampai kita tenggelam di dalamnya. Ya. Saudara yang terkasih, ya, kalau kita sudah tenggelam di dalam roh, apa yang terjadi? Terus. Lalu ia berkata kepadaku, Ya, terus. sudahlah engkau lihat, hai anak manusia. Ya. Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Ya, ayat 7. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon. Terus. Di sebelah sini dan di sebelah sana. Ya, 8. Ia berkata kepadaku, Ya, sungai. ini mengalir menuju wilayah timur. Terus. Dan menurun ke arah Yordan. Terus. Dan bermuara di laut Asin. Ya, terus. Airnya mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Iya, perhatikan. Iya. Saudaraku, ya, air itu bermuara di laut asin. Air yang mengandung banyak garam. Kalau air mengandung banyak garam itu tidak bisa diminum. Betul? Saudara kalau minum air laut bukan justru puas, makin haus. Karena mengandung banyak garam. Ya, jadi makin diminum makin haus. Ya, pernah minum air laut? Waktu tenggelam? Pernah? Ya, waktu naik banana boat? Ya. Tidak bisa diminum. Tetapi perhatikan. Kemana air itu mengalir? Sampai bermuara di laut asin. Air yang mengandung banyak garam pun itu akan menjadi tawar. Sehingga bisa diminum. Ya, memberi kepuasan. Lanjutkan ayat 9. Perhatikan. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan di sana pun menjadi hidup terus. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Ya. Sebab kemana saja air itu sampai, Ya. air laut di situ menjadi tawar. Terus. Dan kemana saja sungai itu mengalir, Ya. semuanya di sana hidup. Semuanya di sana hidup. Penglihatan daripada Nabi Yeskiel ini adalah suatu lambang. Iya, suatu lambang
bahwasanya kemanapun sungai air hidup itu mengalir, maka ia akan memberikan kehidupan. Kalau saya terjemahkan, kemanapun Roh Kudus itu mengalir, siapapun yang dipenuhi oleh Roh Kudus, siapapun yang dijamah oleh Roh Kudus, maka hidupnya menjadi hidup. Di sana ada kehidupan. Roh yang sudah mati oleh karena dosa, kalau dialiri oleh Roh Kudus menjadi hidup. Tetapi jangan puas kalau kita ini sudah dipenuhkan dengan Roh, sudah dibaptis oleh Roh Kudus, sudah berbahasa roh. Jangan. Bukan itu puncaknya. Ya. Sekali lagi, bukan itu puncaknya. Roh itu tidak hanya sekedar memenuhkan kita, tapi roh itu harus berdiam. Saya selalu menyampaikan bertabernakel. Kalau kitab Galatia mencatat, kalau kamu sudah dipenuhkan, sudah dihidupkan oleh Roh, baiklah hidupmu dipimpin oleh Roh. Ya, supaya nanti muncul buah-buah Roh. Ya, tetapi sebelum lebih jauh, sekali lagi, Tuhan menawarkan air hidup supaya manusia itu hidup, mengalami kehidupan secara rohani. Tetapi sangat disayangkan, ya, manusia menolak sungai air hidup yang Tuhan tawarkan. Sampai pada zaman Nabi Yeremia, ya, Tuhan berbicara melalui Nabi Yeremia kepada umatnya. Sampai Tuhan katakan, 2 kali umatku berbuat dosa. Apa dosanya? Meninggalkan aku sebagai sumber air hidup. Lalu mereka pergi mencari air ke Mesir, ke Asyur. Ya. Aku menawarkan air hidup, sungai kehidupan. Tapi mereka pergi mencari air ke Mesir, ke sungai Nil. Kitab Yeremia pasal 2. Yeremia pasal 2. Ya, ayat 13. Kita awali dulu. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Ya. Mereka meninggalkan aku, Terus. sumber air yang hidup, Ya. untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yang kolam yang bocor, Ya. yang tidak dapat menahan air. Ya. Sampai Tuhan gambarkan, ya, mereka menggali kolam yang bocor, yang tidak bisa menahan air. Ya, tidak bisa memberikan kepuasan yang menetap, yang permanen, yang abadi. Sementara Tuhan menawarkan air hidup, sungai air hidup, sampai kepada hidup yang kekal. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup sampai kepada kekekalan. Ini yang Tuhan tawarkan. Ya, tetapi manusia menolak. Ya, sehingga Tuhan berkata, 2 kali umatku bersalah. Kesalahan yang pertama, mereka meninggalkan aku sebagai sumber air hidup. Kesalahan yang kedua, mereka berusaha menggali kolam-kolam yang bocor. Mereka berusaha dengan usaha yang sia-sia. Coba kita lanjutkan dulu. Terus dulu, kemana mereka pergi? Adakah Israel itu budak atau anak budak? Ya. Maka mengapa ia menjadi rampasan? Terus. Terhadapnya singa-singa muda mengaum menyeringkan suaranya. Ya. Negerinya dibuat orang menjadi tandus. Terus. Kota-kotanya terbakar, tidak lagi berpetunjuk. Ya, 16. Bahkan orang-orang Memphis dan Tapanhes telah menggundul batu kepalamu. Ya, terus. Bukankah engkau sendiri yang menimpakan ini ke atas dirimu? Ya. Oleh karena engkau meninggalkan Tuhan Allahmu, Ya. ketika ia menuntun engkau di jalan. Ya. Karena engkau meninggalkan Tuhan Allah, saat Tuhan menuntun engkau dalam perjalanan, katanya. Perhatikan ayat 18.
Dan sekarang, apakah untungmu untuk pergi ke Mesir? Apa untungmu Hendak pergi ke meminum Mesir? air sungai Nil? Apakah yang kamu cari itu sungai Nil? Ya, minum dari sungai Nil. Ya, ini kan yang terkenal dan menjadi kebanggaan daripada Mesir, yaitu sungai Nil. Nah, ini yang menjadi kebanggaannya, bahkan sumber penghasilan ya, bagi Mesir. Ya, maka sungai Nil itu dihukum. Ya, kita sudah melihat bagaimana sungai Nil juga dihukum, ya, berubah menjadi darah sehingga berbau busuk. Ya, Mesir sebenarnya menggambarkan dunia, dan sungai Nil adalah kepuasan dunia, kepuasan yang dicari di tengah-tengah dunia. Nah, tetapi tidak bisa memberi kepuasan yang sejati. Kepuasan yang sejati hanya ada di dalam Tuhan melalui Roh-Nya. Amin. Ya, Tuhan tawarkan itu kepada umat-Nya, tapi manusia menolaknya. Justru pergi ke Mesir, ya, mencari kehidupan kepada Mesir, mencari kepuasan ke sungai Nil, ya, mencari kepuasan kepada dunia. Ya, coba terus. Dan apakah untungmu untuk pergi ke Asyur? Ya, terus. Hendak meminum air sungai Efrat? Ya, apakah engkau pergi ke Asyur untuk minum dari sungai Efrat? Tahu itu di mana Asyur? Itu wilayah Babel. Sungai Efrat itu ada di wilayah Babel. Ya. Saudara bayangkan, Tuhan tawarkan air hidup, tetapi justru pergi mencari kehidupan kepada yang lain. Oleh sebab itulah maka Tuhan menghukum sungai-sungai dan mata-mata air, ya, supaya manusia yang menolak sumber air hidup mati oleh karena absintus. Ya, Tuhan menawarkan air hidup ini. Kalau kita melihat dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, salah satu contoh juga kepada perempuan Samaria. Ya, kepada perempuan Samaria yang hidup di dalam dosa kenajisan. Tuhan tawar. Yesus berkata, kalau engkau minum, ya, dari sumur ini, engkau akan haus. Tetapi kalau engkau minum dari air yang kuberikan kepadamu, engkau tidak akan haus lagi sampai selama-lamanya. Ya, jadi Tuhan selalu menawarkan air hidup ini. Ya, saya kutip 2 ayat dari Yohanes 4 ayat 13 sampai 14 saja. Bagaimana Yesus menawarkan itu kepada perempuan Samaria. Demikian jawab Yesus kepadanya, Ya. barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Ya, terus. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, Barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. tidak akan haus untuk selama-lamanya. Ya, sampai kepada hidup yang kekal. Terus. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya, Ya. akan menjadi mata air di dalam dirinya, Iya, terus. yang terus-menerus memancar Memancar. sampai kepada hidup yang Iya. kekal. Jadi Roh Kudus yang sudah memenuhkan hidup kita, hati kita ini, menghidupkan roh kita, maka Roh Kudus itu bagaikan air hidup, bagaikan mata air yang terus mengalir. Bukan hanya memuaskan kita, tetapi juga kepada semua orang yang kita layani. Ya, memuaskan semua orang yang kita layani. Menyegarkan setiap orang yang kita layani.
Ya, karena kita melayani dengan kekuatan roh itu, maka roh itu memberikan kepuasan kepada semua orang yang kita layani. Bisa ditangkap? Ya, maka dikatakan tadi di sini, ya, bahwasanya sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, dalam hidup kita, ya, yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Hanya persoalannya, maukah kita menerima air hidup itu? Maukah kita menerima sungai air hidup itu, atau justru menolaknya? Kalau kita menerimanya, maka di dalam diri kita ada kehidupan. Ya, tanda orang hidup itu tentu punya semangat. Orang kalau hidup kan ada semangat. Orang kalau hidup itu punya pengharapan, ada gairah. Ya, orang kalau masih hidup badannya tapi semangatnya sudah patah, itu sudah mati. Ya, kalau roh kita ini hidup, doa kita pun hidup. Penyembahan kita hidup. Kalau roh kita ini hidup, ibadah kita pun hidup. Pelayanan kita pun hidup. Kalau roh kita hidup, sebab dari sini dia akan memancar air hidup kepada orang yang kita layani, sehingga orang lain juga mengalami kehidupan, orang lain juga mengalami kebangkitan, orang lain juga dipuaskan, disegarkan. Haleluya. Iya, tetapi karena manusia menolaknya, maka pada waktu peniupan sangkakala yang ketiga, Tuhan menghukum sumber-sumber air, sumber-sumber kehidupan yang dicari oleh manusia. Baik sungai-sungai, mata-mata air, Tuhan hukum. Tuhan buat menjadi aksintus, pahit. Sehingga ketika manusia meminumnya menjadi mati. Karena menolak air hidup yang Tuhan tawarkan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, Tuhan pernah membawa bangsa Israel, umatnya, dalam perjalanan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, dengan menghadapkannya kepada air yang pahit. Itu peristiwa di Mara. Ya, Tuhan bawa mereka. Ya, Tuhan giring melalui padang gurun. Setelah mereka menyeberangi Laut Kulsum atau Laut Teberau, Tuhan perhadapkan mereka dengan air yang pahit, bagaikan absintus. Ya, itu dalam Keluaran pasal 15 ayat 22 dan seterusnya. Sebelum nanti Keluaran pasal 16. Kalau Keluaran pasal 16 dalam susunan tabernakel itu menunjuk kepada meja roti. Ya, meja roti. Sedangkan Keluaran pasal 15 ini menunjuk kepada pintu kemah. Perpisahan antara daging dengan roh. Iya. Kalau dalam tabernakel antara halaman dengan ruang kudus. Pemisahan daging dengan roh. Kepenuhan Roh Kudus. Pintu kemah. Iya. Saudaraku, bangsa Israel setelah menyeberangi Laut Kulsum atau Laut Teberau, mereka diperhadapkan dengan air yang pahit, yaitu peristiwa di Mara dan Elim. Iya, ayat 22 saya kutip sebentar. Demikian firman Tuhan. Iya. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Sur. Terus 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. iya, terus
Sampailah mereka ke Mara, Ya. tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, Terus. karena pahit rasanya. Ya, terus. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Ya, lalu. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, Ya. apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Ya, terus. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan Ya. dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Ya, terus. Firman-Nya, Ya. jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, Terus. dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, Ya. dan tetap mengikuti segala ketetapannya, Terus. maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Ya, terus. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. 27. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Ya. Di sana ada 12 mata air Ada 12 mata air, terus. dan 70 pohon kurma. 70 pohon kurma. Dan berkemahlah mereka di sana di tepi air Iya. itu. Lalu mereka berkemah di tepi air itu. Nah, puji Tuhan, saudaraku. Kita akan melihat beberapa poin yang sangat penting di sini. Iya. Kenapa Tuhan menggiring mereka sampai ke Mara dan Elim, di mana mereka diperhadapkan dengan air yang pahit. Ini peristiwa setelah mereka menyeberangi Laut Teberang atau Laut Kolsum. Setelah mereka menyeberanginya, saudaraku, mereka bersuka cita karena mereka merasa menang. Maka tampillah Miriam bersama dengan perempuan-perempuan lain dengan memainkan tamborin, bersuka cita memuji-muji Tuhan. Iya, dalam kitab Korintus, ketika mereka menyeberangi Laut Kolsum, Laut Teberau ini dilambangkan dengan baptisan air. Dalam 1 Korintus pasal 10. Sekali lagi, itu melambangkan baptisan air. Iya. Dan ketika mereka mengalami ini, suatu kemenangan, di mana musuh sudah dikalahkan, dosa sudah dikalahkan, perbudakan sudah ditinggalkan. Ya, mereka bersuka cita. Ya, seperti seseorang setelah dia dibaptiskan dengan air, saudaraku, dosa sudah dilepaskan, perbudakan dosa sudah ditinggalkan, ada sukacita. Tetapi setelah itu Tuhan membawa dan menghadapkan kepada mereka, dikatakan ayat 25 tadi ya, ya, Tuhan membawa mereka kepada suatu pencobaan. Itu kan kalimat terakhirnya. Ya, di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencobai. Ternyata ini adalah seizin Tuhan untuk mencobai mereka. Jadi setelah dibaptis ada sukacita, Tuhan bawa kepada pencobaan. Ya. Kalau bangsa Israel melewati Laut Teberau, setelah itu mereka bersukacita, lalu diperhadapkan dengan hal yang sama dengan Yesus. Yesus setelah dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan, maka keluar dari air, turunlah atas darah kudus seperti burung merpati. Terdengarlah suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dan dengarkanlah dia. Setelah itu, Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicobai. Ya, dibawa kepada pengalaman pencobaan, pengalaman yang pahit. Ya, yaitu salib dan pikul salib. Ya, maka saudara yang sudah dibaptis, siap-siaplah berhadapan dengan, kan kalau sudah bicara tentang pencobaan langsung kayak ubur-ubur semua.
Padahal pencobaan belum datang. Ya. Saudara, kalau tidak menang atas pencobaan, maka kita akan berhadapan dengan absintus, bintang yang gugur. Ya. Jadi dibawa kepada pencobaan. Kalau bangsa Israel setelah menyeberangi Laut Teberang, mereka diperhadapkan dengan air di Mara, pahit. Ya. Kalau kita melihat tadi dari ayat 22 sampai 23, perhatikan kembali, saya kutip. Musa menyuruh bangsa Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun, berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Ayat 23, sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena itulah sebabnya dinamai orang tempat itu. Mereka dalam perjalanan dari Laut Teberau ke Mara. Berapa hari? Berapa hari? 3 hari. Ini berbicara tentang kematian dan kebangkitan. Ya. Kematian dan kebangkitan. Salib ataupun pencobaan. Ya. Tetapi sangat disayangkan umat ini bersungut-sungut ketika mereka diperhadapkan dengan salib. Kekristenan tidak hanya memegang lambang salib dan bangga dengan lambang salib kita. Tapi kalau kita bicara tentang salib, sama seperti Yesus, kita harus memikul salib. Haleluya. Memikul salib. Memikul salib. Ya. Saudaraku, salib yang ditaruh kepada Yesus sebenarnya bukan salibnya, tapi salib saya dan saudara. Kan salib kita kan? Yang dipikul oleh Yesus itu bukan salibnya. Kitab Galatia mencatat seperti ini. Terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Yesus seharusnya tidak layak terkutuk. Karena dia disalibkan bukan karena dosa pelanggarannya. Ya, tapi karena dosa pelanggaran saya dan saudara. Seharusnya saya dan saudara yang disalibkan. Ya, tapi salib saya dan saudara itu dipikul Yesus. Itu yang benar. Ya. Jadi salib itu sebenarnya bukan milik Yesus, tapi milik kita. Itu yang dipikulnya. Ya. Jadi hal yang sama, kalau kita mengikuti teladan Yesus, salib yang kita pikul bukan salib kita. Kalau kita dihukum karena kesalahan kita, wajar. Kalau kita memikul salib kita sendiri, wajar. Tapi yang harus kita pikul itu adalah salib orang lain. Ya, mulai senyap. Salib yang harus kita pikul itu salib orang lain.
Seringkali orang kutip Injil Matius pasal 11 ayat 28. Hanya ayat 28. Hai engkau yang letih lesu berbeban berat, datanglah kepada aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Berhenti sampai di situ. Lupa ayat 29. Ya, ini ayat yang benar. Ya. 28. Marilah kepadaku, kata Yesus, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Berhenti sampai di sini. Senang, ayo datang Yesus. Berbeban berat, penyakitmu sembuh, dompetmu diisi, ATM-mu penuh. Ya, apa masalahmu? Apa pergumulanmu? Ya, di dalam Yesus semua mendapat kelegaan. Semua beres. Lupa ayat 29. Sama-sama, 2, 3. Lupa ini. Ya. Yesus berkata, pikul laku yang siapa yang pasang kok itu? Seizin Yesus. Jadi kalau seizinnya kita menderita karena orang lain, pikul. Kalau seizinnya kita direndahkan karena orang lain, pikul. Kalau seizinnya kita dirugikan karena orang lain, pikul. Kalau seizinnya kita terluka karena orang lain, pikul. Kita nggak mau pikul salib. Nanti berhadapan dengan absintus. Ya. Maka Israel di awal diperhadapkan dengan air yang pahit dulu. Sebagai pencobaan. Sebagai pencobaan. Pahit memang. Dibawa kepada pengalaman-pengalaman yang pahit. Ya, kita rasa pahit. Mungkin rasanya pahit karena anak-anak kita. Ya, kita berharap anak-anak kita bisa membanggakan. Justru membuat pahit di sini dan di sini. Nah, ada yang merasa pahit karena pasangannya. Ada yang merasa pahit karena tim pelayanannya. Ada yang merasa pahit karena keluarga. Pahit. Ya. Jadi dibawa kepada pengalaman yang pahit. Selesai dibaptis air, ada sukacita. Setelah itu tiba-tiba dibawa kepada pengalaman yang sebagai ujian. Bukan hanya bangsa Israel, Yesus pun alami. Jadi dari laut Teberau, mereka berjalan 3 hari. Tadi saya sudah sampaikan itu bicara tentang kematian. Sampai kepada kebangkitan. Betul-betul kita mati terhadap daging. Terhadap hawa nafsu. Terhadap keinginan. Terhadap ambisi. Terhadap penonjolan. Mati. Karena memikul salib.
Dibawa kepada pengalaman yang pahit. Banyak orang gagal karena menolak pikul salib. Tapi sedikit saya luruskan kembali. Pikul salib yang dimaksudkan, yang kita pikul bukan salib kita, bukan. Kalau kita memikul salib kita gampang. Kita menderita karena kesalahan kita. Kita dihukum karena kesalahan kita. Kita tidak diberkati karena kesalahan kita. Kita kurang berkat karena kita salah. Wajar. Ya, wajar. Ya. Tapi salib yang akan kita pikul, salib orang. Kesalahan orang yang ditimpakan kepada kita. Kan itu yang dialami Yesus. Kitab Yesaya itu kan sangat jelas. Yesaya 52 sampai 53 itu. Pemberontakan kita yang ditimpakan kepadanya. Penyakit kita yang ditimpakan kepadanya. Kesalahan kita, dosa kita yang ditimpakan kepadanya. Kita mengira dia kena kutuk. Padahal dia menanggung segala dosa pelanggaran kita. Itulah salib. Ya. Dan jejak Yesus ini yang harus kita ikuti, teladani. Jadi kalau dikatakan pikul aku yang kupasang, Tuhan memberikan beban salib. Tentu air yang pahit, salib yang menyakitkan pun bisa berubah menjadi air yang manis. Haleluya. Ya, air di mara itu pahit tetapi berubah menjadi manis. Amin. Pengalaman yang pahit itu bisa menjadi pengalaman yang manis. Ya. Pengalaman yang pahit itu bisa membawa kita kepada hidup yang lebih baik. Masa depan yang lebih baik. Suatu pengalaman yang lebih indah. Yang akan melengkapi bahkan membentuk karakter kita supaya layak berkenan di hadapan Tuhan. Maka ketika Musa berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan menunjukkan kepada sepotong kayu. Lemparkan ke dalam air itu. Maka air itu berubah menjadi manis. Ketika kita memikul salib, arahkan pandanganmu kepada salib Kristus di Golgota. Pengalaman salib yang kita alami belum sebanding, belum ada apa-apanya dibandingkan dengan salib yang ditanggungnya. Dan itu akan membuat kita kuat. Itu akan membuat kita mampu. Itu akan membuat kita bergairah. Maka salib yang kita pikul, pencobaan yang kita alami, penderitaan yang kita alami, itu menjadi manis. Menjadi satu pengalaman yang indah. Karena kita memandang kepada salib Kristus. Haleluya. Jadi seberat apapun penderitaanmu, seberat apapun salib yang ditimpakan kepadamu, pandanglah kepada salib Kristus. Haleluya. Kitab Ibrani mencatat, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ibrani pasal 12 ya. Demikian ayat yang keempat. Boleh dari ayat 3 dulu. Ingatlah selalu akan Dia Iya. yang telah menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya Iya. dari pihak orang-orang berdosa. Terus. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ya, supaya kamu tidak menjadi lemah dan putus asa. Ingat Dia, pandang Dia.
Ya, ketika saudara mengalami salib itu, pikul salib dalam perjalananmu, ingat Dia yang dengan setia memikul salib kita. Arahkan pandanganmu kepada Dia. Terus. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, Ya. kamu belum sampai mencucurkan Ya, darah. kamu belum sampai mencucurkan darah. Tapi Ia sudah mencucurkan darah. Baik dalam perjalanan memikul salib, sampai ketika jadi gantung di kayu salib. Darahnya bercucuran. Supaya hidup kita dibebaskan dari segala yang pahit. Haleluya. Haleluya. Ya, jadi ini yang dihadapkan oleh Tuhan kepada umatnya dalam perjalanan. Maka secara rohani pun kita orang-orang yang sudah ditebus Tuhan, setelah kita mengalami kelahiran baru, dibaptis dengan air, kita dibawa kepada satu pengalaman yang pahit sebagai pencobaan. Tapi untuk menang dari situ, arahkan pandangan kepada Kristus yang tergantung di kayu salib, yang dengan setia memikul salib, yang dengan setia menyelesaikan pencobaan pergumulan itu sampai betul-betul mati, dan Dia menang, supaya kita juga berkemenangan. Sebab orang yang menolak salib, satu waktu Tuhan akan menghadapkan kepadanya air yang pahit. Tidak akan pernah luput dari air yang pahit. Bahkan air yang pahit nanti pada peniupan sangkakala yang ketiga justru membawa kepada kematian. Ya. Tapi kalau kita menang, sama seperti perjalanan bangsa Israel, setelah Musa melemparkan sepotong kayu, maka air itu berubah menjadi manis. Ya, dilanjutkan saudaraku. Ya, dilanjutkan tadi ayat 25, perhatikan. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Amin. Ya, lalu ada kelanjutannya. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencobai mereka. Setelah air itu berubah menjadi manis, di sanalah Tuhan memberikan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturannya, yaitu orang yang sudah menang atas pencobaan, orang yang berhasil memikul salib, kepadanya lah Tuhan memberikan firman-Nya. Kalau kita tidak menang dalam pencobaan, kita tidak akan pernah bisa mengerti kebenaran firman Allah dengan baik. Maka banyak orang belajar Alkitab, banyak orang meneliti kitab-kitab suci, tapi tidak memiliki kesiapan memikul salib, tidak akan pernah bisa mengerti tentang kebenaran. Tidak akan pernah bisa mengerti. Hidup dalam hawa nafsu daging, memuaskan keinginan-keinginan dunia, tidak akan pernah bisa mengerti. Sekalipun selalu ingin diajar, selalu ingin belajar, ingin mengerti. Dalam ayat lain Tuhan berkata, untuk apa kamu menyelidiki kitab-kitabku? Karena hatinya syarat dengan dosa. Tapi orang yang memiliki kesiapan memikul salib, maka Tuhan akan memberikan hukum-hukumnya, peraturan-peraturan untuk dimengerti. Lalu ayat 26,
firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka ini berkatnya, aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Amin. Ya, kalau kita setia dalam melakukan firman-Nya, berpegang teguh kepada firman-Nya, Tuhan juga setia menyembuhkan segala penyakit kita. Dan Tuhan tidak akan mengizinkan penyakit yang Tuhan timpakan kepada Mesir akan menimpa kita. Tidak. Baik penyakit sampar, bara yang sudah ditimpakan kepada Mesir tidak akan menimpa. Sebab Tuhan akan menyembuhkan segala sakit kita. Haleluya. Baru yang terakhir ayat 27-nya. Ya, Tuhan membawa terus kepada kemajuan. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma, lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Ya, mereka tidak berhenti di Marah, di pengalaman yang pahit, tapi Tuhan membawa mereka ke Elim. Ya, amin. Dibawa ke Elim. Tapi Elim di sini bukan ekonomi lemah, iman merosot, bukan. Ya, jangan nanti apa itu Elim? Ekonomi lemah, iman merosot, bukan. Ya, Elim ini disinilah mereka menemukan 12 mata air, bukan mata air yang pahit, tidak. Dan 70 pohon korma. Ini kemajuan, perkembangan. Kalau orang Israel dibawa ke 12 mata air, 70 pohon korma, perkembangan dari pahit kepada manis, dan ada buah, ada air, ada buah. Pohon korma ini, buah korma ini terkenal dengan manisnya, buah yang manis, hidup yang manis. Amin. Amin. Ya, dalam perjalanan Yesus setelah dibaptis penuh dengan Roh Kudus, dibawa ke padang gurun untuk dicobai. Setelah menang, dibawa kepada kemajuan. Apa kemajuannya? 12 murid yang akan dipakai dan dipenuhkan dengan Roh Kudus dan menjadi juga saluran berkat. Dan 70 tua-tua yang diutus memberitakan Injil dan menyembuhkan penyakit, mentahirkan kusta. Itu Lukas 6, 12 murid, Lukas 10, 70 para tua-tua. Jadi ada perkembangan, ada kemajuan. Kalau kita sudah berhasil pikul salib, Tuhan tidak biarkan kita tetap dalam pengalaman yang pahit, tapi Tuhan akan membawa kita kepada kemajuan. Amin. Hidup yang lebih baik, ada buah-buah yang manis, yang menyenangkan Tuhan, baik melalui hidup kita maupun juga melalui pelayanan kita, sehingga Tuhan terus makin dimuliakan. Tapi sebaliknya, kalau kita menolak salib, satu waktu akan diperhadapkan dengan api sintus, air yang pahit yang membawa kepada kematian. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mengerti. Tuhan memberkati kita. Saya batasi firman-Nya sampai di sini. Haleluya.